kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pekan lalu gelaran Grand Prix International F1 Powerboat sukses digelar di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Ajang balapan kapal super cepat ini telah berikan multiplier effect bagi Danau Toba sebagai daerah pariwisata super prioritas. F1 Powerboat ini juga telah menjadi saksi sejarah akan kebangkitan Danau Toba dengan segudang potensinya. Lantas seperti apa pesona kaldera Danau Toba yang bersimfoni dengan adrenalin balapan F1 Powerboat? Berikut kami rangkum selengkapnya dalam video yang satu ini. F1 Powerboat Danau Toba menorehkan sejarah. Balapan kapal berkecepatan tinggi ini sejatinya bukan hal baru bagi Indonesia. Pada tahun 80-an, Powerboat sempat beken di Indonesia bahkan masuk ke PON atau SEA Games. Potensi Indonesia sebagai tuan rumah ajang balapan air bukanlah kaleng-kaleng. Lantaran sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. F1 Powerboat memang bukan cabang olahraga yang populer di Indonesia. Walaupun ini pernah di Indonesia ya di tahun 80-an. Dan sekarang baru kembali lagi, memang tidak sepopuler balap mobil, balap motor. Tapi ini sebenarnya paling cocok untuk Indonesia karena kita adalah negara maritim. Di mana sebagian besar dari negara kita adalah perairan. Dan kita bisa lihat animo masyarakat melihat balap F1 Powerboat ini sangat besar sehingga ini potensinya sangat-sangat baik. Bukan hanya untuk di Danau Toba, kita punya banyak kawasan perairan lainnya yang indah pemandangannya juga dan bisa untuk F1 Powerboat ini. Jadi saya rasa F1 Powerboat sangat baik, bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia, bisa memajukan ekonomi setempat dan menyajikan tontonan yang menarik buat masyarakat Indonesia. Danau Toba sebagai tuan rumah F1 Powerboat sekaligus destinasi wisata super prioritas telah tampil apik di panggung internasional. Balapan penuh adrenalin bersimfoni dengan pesona keindahan Danau Toba memberikan nilai tambah bagi acara ini. Dan pada akhirnya, danau vulkanik terbesar di dunia ini telah mencuri perhatian dunia di hadapan lebih dari 180 juta pasang mata yang menjadi saksi perhelatan olahraga berkelas internasional F1 Powerboat. Persiapan F1 Powerboat Danau Toba tak kalah fantastis. Pengerjaan seluruh aspek infrastruktur mampu dikebut hingga tampil layak hanya dalam waktu 6 bulan. Indonesia kan hebat. MotoGP mendadak bisa jalan, WSBK mendadak bisa jalan, Formula E belum ada sirkuitnya, dalam beberapa bulan bisa jalan. Dan ini juga sama menunjukkan kehebatan kita sebagai bangsa Indonesia untuk komitmen dan bekerja keras dan menghasilkan sesuatu event yang banyak orang mungkin kaget dalam waktu sesingkat itu bisa menyajikan event yang proper seperti ini. Bahkan F1 Powerboat di Danau Toba 2023 mampu mengubah iklim pertandingan. Untuk pertama kalinya balapan jet air paling bergengsi itu digelar 2 kali dalam 1 hari di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Semula F1 Powerboat Indonesia akan digelar 1 sesi saja pada hari Minggu 26 Februari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pihak F1 H2O bersepakat untuk menambah 1 balapan lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Toba atas antusias yang luar biasa terhadap perhelatan ini. Sejak ditetapkannya Kota Balige sebagai titik utama perhelatan, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya langsung terpantik meningkat drastis. F1 Powerboat telah menciptakan ruang bagi kebutuhan tenaga kerja. Tak hanya itu, terjadi pula tingkat pertumbuhan ekonomi bagi pelaku wisata dan umum. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dampak ekonomi F1 Powerboat diperkirakan mencapai angka 300 miliar rupiah dengan target kunjungan wisatawan hingga 25.000 orang. Tak hanya sekedar balapan, produk-produk ekonomi kreatif kebanggaan Sumatera Utara diberikan panggung untuk memikat pengunjung. Salah satunya ialah Toba Tenun yang turut memamerkan karya kain ulos serta produk turunannya di bangunan Sopo, tempat pameran UMKM.
Sejauh ini sih yang kita lihat antusias masyarakat sekitar oke. Lalu para tamu yang datang ke Sopo Bolon atau ke venue F1 Powerboat ini itu juga sangat oke. Antusias banget mereka. Senang banget mereka apalagi melihat aktivitas yang kita lakukan di sini. Kita di sini ada aktivitas menenun, lalu ada manilat, lalu kita juga ada pernah ngasih tahu pewarnaan itu seperti apa lewat teknik shibori di belakang. Senang banget ya bisa belajar untuk membuat motif di kain polos. Hal ini kan udah jarang banget ya. Jadi anak muda zaman sekarang itu udah jarang ketemu sama hal-hal yang berbau budaya gini. Jadi perasaan saya sangat senang bisa belajar, menambah pengalaman, menambah ilmu juga, serta kita harap ke depannya anak-anak muda, khususnya di Sumatera Utara, terus dapat berkarya dan tetap berjaya, serta dapat memajukan Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Sejak didirikan pada tahun 2018, Toba Tenun terus memperkuat ekosistem tenun Batak dan para pelaku usaha di dalamnya dengan mengedepankan proses produksi yang sustainable dan ramah lingkungan. Toba Tenun juga fokus terhadap community development yang mengacu kepada kelompok tenun Batak dengan mendirikan rumah komunitas Jabu Monang dan Jabu Borna. Kan dibuat tenun sendiri dari tangan gitu, jadi sangat oke dan saya sebagai masyarakat Indonesia sangat mendukung produk-produk lokal yang bisa mengharumkan nama bangsa di luar negeri. F1 Powerboat Danau Toba telah menjadi katalis bagi kebangkitan Danau Toba untuk menyandang destinasi terbaik dengan balutan kemegahan kaldera yang layak disejajarkan dengan wisata dunia lainnya. F1 Powerboat telah merubah fasad Danau Toba dan membuktikan bahwa Danau Toba memiliki segudang potensi untuk penyelenggaraan olahraga air skala dunia. Kalau boleh event-event seperti ini dilaksanakan sesering mungkin lah di Danau Toba ini, biar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitaran Danau Toba. Kalau saya lihat ya ketika saya datang ke sini, ini berdampak begitu bagus kepada masyarakat area setempat. Kenapa? Begitu banyak kunjungan-kunjungan dari wisatawan domestik maupun internasional, yang dimana tentunya homestay, rumah-rumah, rumah makan otomatis menjadi lebih banyak dan bisa menjadikan Danau Toba ini menjadi sedikit perhatian dunia bahwa Danau Toba bisa menjadi tempat dilaksanakannya F1 ini. Tak hanya sebuah perubahan infrastruktur, tetapi F1 juga menjadi pemantik bagi masyarakat Toba untuk lebih mencintai dan merawat destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Perubahannya yang sudah pasti sarana dan prasarana hanya barangkali diikuti dengan perubahan kultur masyarakatnya juga yang bisa beradaptasi dengan kultur yang menginternasional tanpa meninggalkan identitas aslinya gitu loh, kultur aslinya. Cukup bangga ya melihat Danau Toba ternyata bisa seperti ini gitu, dalam waktu yang singkat bisa disulap lingkungannya, bahkan masyarakatnya juga semakin kelihatan lebih lebih sabar, lebih halus dalam beberapa hari ini. Saya yakin suatu saat Toba akan semakin siap, bahkan bisa menandingi daerah-daerah pariwisata lain seperti Bali dan daerah-daerah yang lainnya. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan informasi berita pilihan setiap harinya melalui kanal GPR TV ataupun melalui sosial media gprtv.id. Dukung terus migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.